Oke, pernah nggak sih kamu ngerasa di mana kamu berada di suatu tempat yang kelihatannya indah, indah banget, bahkan, mungkin justru menyimpan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti, semakin kamu masuk ke lokasi tersebut, semakin dalam kamu ke sana, itu semakin kamu ngerasa ada sesuatu yang salah di sana. Jadi, pada tahun 2014, ada 2 perempuan muda dari Belanda datang ke negara Panama, ini bukan buat mencari masalah, tetapi mereka cuman ingin mencoba liburan, belajar, dan menikmati hidup sebelum, semuanya jadi sesuatu yang serius. Sebagai gambaran, Panama ini adalah negara yang terletak di Amerika Tengah, tepatnya di Tanah Genting yang menghubungkan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia di bagian utara, Samudra Pasifik di bagian selatannya. Sedangkan untuk di bagian timur itu ada negara Kolombia dan bagian baratnya adalah di Costa Rica. Panama terkenal dengan terusan Panamanya yang menghubungkan dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Secara geografis, Panama mempunyai posisi yang sangat strategis, menjadi jembatan tanah sempit atau tanah genting antara dua benua, sedangkan ibu kota Panama itu sendiri berada di Panama City, terletak di pantai Pasifik. Panama memiliki terusan Panama yang sangat terkenal, yaitu terusan Panama, yaitu kanal buatan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik yang menjadi pusat perdagangan maritim dunia yang sangat padat dan sangat terkenal. Panama juga memiliki keunikan di mana salah satu tempat di dunia di mana kita bisa melihat matahari terbit di Pasifik dan terbenam di Atlantik. Memiliki iklim hutan tropis sama seperti di Indonesia karena berada di sekitar garis khatulistiwa. Oke, kembali ke dua garis tersebut, niat mereka untuk memenuhi hasrat berpetualang berubah menjadi tragedi untuk dua pelancong tersebut asal Belanda yang bernama Chris Kramer 21 tahun dan Linsen Fron 22 tahun. Pada 2014, keduanya melakukan perjalanan ke Panama, berlibur sambil belajar bahasa Spanyol dan berencana menjadi sukarelawan bagi anak-anak di wilayah setempat. Namun, rencana mereka berubah sejak melakukan pendakian di dekat Continental Divide of Panama dekat dengan Boguete pada 1 April 2014. Tapi mereka nggak pernah pulang sampai saat ini. Ini bukan sekedar cerita orang hilang, ini adalah kisah tentang jejak terakhir yang justru bikin semuanya makin nggak masuk akal. Kisah tentang Chris Kramer dan Lin Sanfron. Jadi, semua ini sebenarnya dimulai dari kehidupan yang normal-normal saja. Layaknya dua orang perempuan muda, mereka tinggal bareng, beraktivitas bareng hampir setiap hari, selalu berdua. Linsen ini orangnya yang sangat ceria, aktif, kayak selalu punya energi untuk melakukan apa saja. Sementara itu, Chris adalah orangnya yang cenderung lebih kalem. Tapi justru itu yang bikin dia kelihatan lebih dewasa. Mereka berbeda, tapi sangat cocok satu sama lainnya. Dan mungkin itu alasan kenapa mereka berani ambil keputusan besar untuk melakukan perjalanan ini. Mereka pergi ke Panama bukan cuma buat liburan, tetapi juga membuat untuk merasakan hidup yang berbeda. Kedatangan di Panama, perjalanan ke Amerika Latin dilakukan dua sahabat ini sebagai salah satu perayaan atas gelar wisuda yang akhirnya mereka raih. Linsen sendiri baru saja lulus dengan gelar di bidang ilmu terapan dan Chris sendiri dengan gelar di bidang pendidikan sosial dan budayanya. Mereka berangkat dari Bandar Udara Amsterdam menuju Costa Rica pada 15 Maret 2014. Dari sana mereka pergi ke Bocas del Toro di Panama. Awalnya semuanya berjalan sempurna, menikmati pantai, berjemur di bawah matahari, bertemu orang-orang baru,
Nah, selain itu, mereka juga belajar sedikit tentang bahasa Spanyol yang merupakan bahasa sehari-hari penduduk di Panama dan menikmati makanan-makanan minuman lokal yang tentunya berbeda dengan yang ada di Amsterdam. Mereka juga bertemu dengan dua pria Belanda yang sedang melakukan atau mengunjungi daerah tersebut. Pada 29 Maret atau 2 minggu setelah tiba di Panama, mereka pindah ke Boguete, sebuah kota di sisi barat di negara itu. Chris dan Linsen awalnya berencana mengajar anak-anak lokal di sekolah sana. Tetapi, agen perjalanan mereka kemudian mengatakan tidak bisa melakukan kegiatan itu sesuai dengan rencana. Mereka sedikit kecewa, namun mereka memutuskan untuk tinggal dengan keluarga lokal di daerah Alto Boguete selama 1 bulan atau lebih. Mereka berfoto-foto, ketawa-ketawa, menikmatin semuanya untuk melupakan kekecewaan tersebut. Jadi kalau kamu melihat foto mereka di awal, nggak ada yang aneh, nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dalam beberapa minggu ke depan semuanya bakal berubah. Sampai akhirnya mereka pindah ke satu tempat yang justru jadi awal dari semuanya ini, Boguete. Tempat kecil yang sangat tenang dan dikelilingi oleh hutan yang sangat rindang. Tanggal 1 April 2014, hari itu cuacanya cukup bagus. Nggak ada yang mencurigakan bakal terjadi apa-apa. Mereka cuma menyampaikan ke pemilik rumahnya bahwa mereka mau jalan-jalan. Sesimpel itu saja. Mereka pergi ke sebuah jalur hiking yang namanya El Pianista. Ini jalur hiking yang sangat terkenal di Panama, tepatnya di Boguete. Dan penting banget buat kamu tahu, jalur ini sebenarnya aman selama kita masih mengikuti jalur yang ditetapkan. Jadi kita nggak boleh keluar dari jalur yang ada. Pada 1 April 2014 mereka meninggalkan Boguete di saat cuaca cerah. Pada pagi hari itu mereka mendaki jalur La Pianista. Sesuai dengan namanya, jalur tersebut berkontur, jalannya itu naik turun, daerah berbukitan, ya layaknya gunung-gunung di Indonesia. Mereka berencana mendaki puncak sekitar 8 km dari kota dan mereka mengendarai taksi. Si tukang taksi ini menyampaikan bahwa dia menurunkan si kedua perempuan tersebut berada di ujung jalan sebelum memasuki jalan setapak atau jalur pendakian tersebut. Tetapi dari bukti kamera, wanita ini menunjukkan sekitar jam 11 pagi. Diperlukan orang yang cukup fit untuk mencapai puncak dalam waktu 2,5 atau 3 jam. Jadi total perjalanan pulang dan pergi diperkirakan mereka sekitar 5-6 jam. Mereka memulai jalan sekitar jam 11 siang, santai, nggak buru-buru, bahkan sempat foto-foto di tengah jalannya, senyum, kemudian ketawa-ketawa, normal banget seperti seorang pelancong. Mereka berangkat berjalan-jalan dengan pakaian yang cukup ringan lah, karena mungkin setelah itu mereka akan segera kembali kan, menggunakan tank top dan celana pendek. Bawaan yang dibawa pun tidak cukup banyak, tidak cukup, hanya ringan-ringan saja, hanya paspor, kemudian botol air, kamera digital, sejumlah uang, mungkin kalau nggak salah $80 kalau dikuruskan sekitar 1,2 juta, dan ponsel. Daerah di luar jalur setapak itu sangat terjal, curam dan berbahaya. Kondisinya akan semakin berbahaya selama musim hujan, yaitu di bulan April dan hingga Oktober. Bahkan suku asli Ngobe dalam kondisi itu harus melangkah dengan hati-hati melalui rute tersebut. Jadi rute ini rute yang tidak normal lah. Kalau dilalui itu kondisinya tidak memungkinkan. Nah, kemudian ada satu momen yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya besar. Adalah dari dokumentasi di kameranya, dua wanita muda ini itu mencapai puncak sekitar jam 1 siang, jadi sekitar 2 jaman. Dari puncak biasanya wisatawan akan berbalik nih, setelah melakukan aktivitas di puncak mereka akan berbalik, turun lagi menggunakan jalur yang sama untuk ke Pianista, kembali ke Boguete. Sejumlah tanda peringatan pun sudah dipasang di sana oleh pemerintah setempat lokasi ini untuk orang-orang yang mendaki tidak turun melalui jalur yang berbeda atau melalui jalur yang lain tanpa pemandu karena ini sangat berbahaya. Tapi tampaknya kedua pelancong itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di sini nih yang jadi masalah.
Meski keduanya tidak membawa makanan atau perlengkapan bertahan hidup yang memungkinkan tinggal lama dalam hutan. Mereka itu masih baru, tidak ada pemandu, mereka itu masih ngeyel tetap melanjutkan perjalanan karena merasa dan masih penasaran dengan jalur yang ada tersebut. Di titik itu, segala kemungkinan mulai berubah. Karena begitu kamu memasuki terlalu dalam ke hutan, itu bukan lagi tempat wisata, tetapi itu adalah wilayah liar, hutan liar, dan itu tidak jarang orang bisa masuk ke sana. Even itu orang lokal di sana. Setelah itu, mereka hilang. Benar-benar hilang. Nggak ada yang melihat, nggak ada yang mendengar, seolah-olah mereka nggak pernah ada di sana. Hari pertama orang masih santai. Hari kedua orang mulai khawatir tentang keadaan mereka berdua. Hari ketiga pencarian pun sudah mulai. Chris dan Lindsay gagal kembali, baru pada 3 April keduanya dilaporkan hilang. Tepatnya setelah keluarga tempat mereka menginap dan seorang pemandu lokal mulai merasa khawatir. Pihak berwenang lalu menyisir wilayah pendakian dengan sekelompok anjing pelacak di darat dan menggunakan helikopter melalui jalur udaranya. Tetapi pencarian awal tidak membuahkan hasil sama sekali. Meski demikian, dengan bantuan penduduk setempat, hal itu pun tidak berhasil sama sekali. Pada 6 April orang tua mereka bersama dengan polisi dari Belanda terbang ke Panama dan memulai mencari yang lebih besar. Mereka melakukan pencarian yang berlangsung selama 10 hari, tapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda dari dua sahabat ini ataupun harta benda yang mereka miliki yang tertinggal. Tim SAR menurunkan anjing pelacak, dikerahkan, kemudian helikopter pun mutar-mutar di atas, semuanya orang mencari mereka. Tapi anehnya nggak ada jejak, nggak ada tanda-tanda mereka pernah melewati. Seolah-olah hutan itu menyembunyikan sesuatu. Jejak keduanya baru kembali ditemukan 10 minggu kemudian. Pada Juni 2014, seorang wanita lokal menemukan tas ransel milik Lindsay pada area persawahan di tepi sungai Culebra atau Serpent, dekat desa Alto Romero. Desa itu berada di daerah yang sangat terpencil dan sulit untuk dicapai dengan berjalan kaki. Lokasinya sekitar 17 km dari Bogoite, ini cukup jauh, dan kira-kira 8 jam berjalan kaki dari puncak Jalan Setapak La Pianista. Dalam waktu yang sama, celana pendek jean Chris Kramer ditemukan di sebidang tanah sempit di antara dua anak sungai yang mengalir deras dan sangat kuat. Orang-orang OB yang notabene-nya merupakan suku asli di sana yang menemukan mengatakan bahwa benda itu terlipat dengan resleting tertutup di atas batu yang tinggi, jauh di atas air. Polisi dari Departemen Kehakiman Panama awalnya berasumsi bahwa benda-benda itu hanyut. Nyatanya isi tas ransel itu kering dan tidak rusak. Dan ini yang bikin merinding. Tas itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidak rusak, tidak basah, dan tidak berantakan. Kondisi tas itu benar-benar dalam kondisi yang cukup bagus. Jika kita asumsikan berminggu-minggu di alam liar, seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya rusak. Padahal wilayah itu diguyur hujan deras beberapa minggu sebelumnya. Alhasil temuan ini memunculkan dugaan benda-benda itu ditempatkan di sana tak lama sebelum ditemukan. Banyak sidik jari dan set DNA yang berbeda terdeteksi pada isi ransel tersebut, tetapi tidak ada yang mengarah ke petunjuk yang dapat didalami secara serius oleh kepolisian. Padahal, kalau kamu tersesat di hutan selama berhari-hari, itu hampir tidak mungkin, itu mustahil kondisi tas dalam kondisi yang utuh dan bersih seperti itu. Jadi pertanyaannya, tas itu benar-benar jatuh sendiri atau ada yang menaruh di sana? Di dalam tas tersebut ada kamera dan isinya jujur saja bikin gak nyaman. Saat digeledah, tas itu berisi paspor,
ponsel, kacamata hitam, uang tunai, dan bra mereka ada di dalam ransel saat digeledah. Kamera digital milik Linsen yang berisi lebih dari ratusan gambar di kartu memori digital tersebut menjadi salah satu bukti kunci dalam kasus ini. Ada sekitar 133 foto yang ditemukan. Foto pertama pada 1 April adalah bidikan turis yang standar, wajar, normal sekali. Kedua wanita tersebut terlihat sangat sumringah. Dengan hari yang sangat cerah, mereka mengabadikan selfie berdua. Selain itu, ada lagi ratusan foto diambil di malam hari. Dalam gelap, beberapa cuma menunjukkan batuan, ranting, atau kegelapan. Tapi, kenapa? Apa yang mereka foto? Atau mereka coba nunjukin sesuatu? Atau ada sesuatu yang lagi mereka hindari? Sementara itu, spesialis forensik digital dari Belanda telah mencoba mengembalikan foto-foto yang kemungkinan hilang atau dihapus, yang diyakini telah hilang setelah melihat melalui komputer. Namun, para ahli ini gagal memulihkan kembali foto-foto yang hilang tersebut. Pada titik ini, gadis ini telah berada di hutan hujan yang selama berminggu-minggu. Beberapa berspekulasi korban mencoba menggunakan kamera tersebut sebagai sumber cahaya dalam keadaan gelap gulita, atau mungkin memberi sinyal kepada penyelamat yang mungkin sedang berkeliaran di sana atau sedang mencari mereka, atau yang lebih parah lagi adalah untuk menakut-nakuti hewan liar di sana, karena ini adalah di hutan. Yang lebih mengherankan lagi, analisa foto menunjukkan gambar banyak diambil di bawah dedaunan. Jadi bukan di tempat terbuka yang bisa menarik perhatian. Sebuah close up tunggal tampak menunjukkan luka di sisi kanan kepala Chris di area pelipis dan darah di rambutnya. Linsen diduga menggunakan kamera sebagai petunjuk kepada penyelamat jika dia harus meninggalkan Chris karena cedera. Beberapa bidikan tampak diarahkan ke atas, sementara yang lainnya menunjukkan jurang dan ngarai yang ada di bagian bawah. Ada juga bangunan seperti buatan manusia yang itu kemungkinan besar adalah jembatan kabel tersebut. Sedangkan itu, ponsel mereka juga menyimpan data. Mereka sempat mencoba menelepon ke nomor-nomor darurat berkali-kali, tapi nggak pernah tersambung sama sekali karena tidak ada sinyal. Yang bikin makin berat, data terakhir menunjukkan mereka masih hidup beberapa hari. Artinya mereka bertahan, mereka survive di sana, sendirian di tengah hutan tanpa bantuan apapun. Data telepon genggam analisa catatan panggilan iPhone milik Chris menunjukkan dia mencoba menghubungi nomor layanan darurat 112, yaitu nomor darurat yang ada di Belanda pada 1639. Pada hari mereka hilang, yaitu di 1 April. Kemudian diikuti dengan panggilan darurat lainnya ke Panama, yaitu 911. Karena penerimaan yang buruk, panggilan mereka tidak pernah tersambung. Mereka kemudian mematikan ponsel mereka dan mencoba menelepon kembali 14 jam kemudian. Hal ini dilakukan beberapa kali pada 2 April 2014. Pada 6 April, 5 hari setelah pendakian mereka dilakukan, ponsel Samsung Linsen berhenti berfungsi, mungkin karena baterainya habis. Dan iPhone si Chris ini dimatikan hingga 11 April mulai dinyalakan kembali pada pukul 10.51 dan bertahan selama 1 jam 5 menit. Ini adalah terakhir kali iPhone digunakan. Pada hari ke-6 ketika baterai Samsung Linsen rusak, seseorang mencoba mengakses iPhone Chris tetapi selalu salah memasukkan PIN-nya. Dikatakan bahwa ada 77 upaya yang telah dilakukan untuk mengakses telepon pada tanggal 7 dan 10 April. Selanjutnya, ditemukan lagi sisa-sisa tulang menyusul penemuan tas punggung tersebut. Seorang pemandu lokal dengan bantuan 6 orang asli Ngobe menemukan sisa-sisa tulang, celana pendek, jeans, dan 2 sepatu yang berbeda di sepanjang sungai
Rio Culebra tidak lama sebelum 19 Juni 2014. Celana pendek Jean itu ditemukan 14 jam perjalanan kaki dari lokasi penemuan ransel yang pertama tadi di atas batu di seberang sungai yang harus ditempuh 8 jam perjalanan kaki dari Boquete. Baru 19 Juni ditemukan sisa-sisa tulang di belakang pohon di sekitar Alto Romero dan jauh dari sungai. Tes DNA mengkonfirmasi kecocokan tulang dengan kaki kiri Lindsey Vonn. Kondisinya utuh di dalam sepatu boot bermerek Wild Boots. Hanya tulang telapak kaki yang patah. Potongan itu bersih tanpa ada darah yang melekat sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda luka, robekan, tembakan, gigitan, atau tanda cakaran dari hewan liar. Sedikitnya ada 33 tulang ditemukan terpencar di sepanjang tepi sungai yang sama, beberapa kilometer dari jembatan kabel dan sungai kering bebatuan, tempat yang diduga penyidik merupakan lokasi foto malam hari diambil oleh mereka berdua. Sangat sedikit sisa-sisa tulang ditemukan. Beberapa yang ditemukan berserakan, kadang-kadang terpisah 1 kilometer satu sama lain. Berbeda dengan tulang Chris, ahli patologi juga menemukan bahwa sumsum tulang di tulang paha dan tibia dari Lindsey terbukti kering dan tidak membusuk sama sekali. Sumsum tulang masih utuh dan tidak berubah. Ahli patologi forensik berpikir bahwa potongan tersebut mungkin telah dimanipulasi oleh seseorang. Awalnya, baik tim forensik Belanda maupun Panama tidak dapat memberikan penyebab kematian tersebut. Teori resmi dari pihak yang berwenang Panama adalah bahwa kedua wanita tersebut jatuh dari jembatan monyet dan hanyut. Jadi jembatan kabel tadi mereka jatuh dan terhanyut. Belanda juga merasa kemungkinan itu kecelakaan, tetapi beberapa polisi Panama percaya kematian itu bisa jadi perbuatan jahil. Kasus ini pertama kali secara resmi dinyatakan sebagai pembunuhan dan kejahatan terhadap integritas pribadi oleh Jaksa Agung Panama. Tetapi kemudian pada Oktober 2014, dua formulir dari pejabat negara bagian Panama menggambarkan kematian tersebut sebagai kasus penculikan. Ketika tim forensik gagal mencapai kesimpulan yang pasti dan resmi, kasus tersebut ditutup dan dianggap sebagai kecelakaan karena Lindsey dan Chris memutuskan untuk melanjutkan ke medan liar di wilayah Continental Divide. Sampai sekarang nggak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Apakah mereka tersesat? Atau mereka ketemu sesuatu yang seharusnya nggak mereka lihat. Karena kadang yang paling menakutkan itu bukan hutan, bukan gelap, tetapi hal yang kita nggak ngerti dan nggak bisa kita jelasin. Kalau kamu ada di posisi mereka, apa yang bakal kamu lakukan? Dan menurut kamu, ini murni kecelakaan atau ada sesuatu yang disembunyikan? Dan pada akhirnya, kisah Chris dan Lindsey Vonn ini tidak pernah benar-benar selesai sampai detik ini. Tidak ada jawaban pasti, tidak ada penjelasan yang benar-benar menutup semuanya. Hanya potongan-potongan cerita yang justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan ganjil daripada jawaban yang bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi. Dua orang yang berangkat dengan penuh harapan, tapi jejak terakhir mereka justru menjadi misteri sampai dengan sekarang. Dan mungkin yang paling menyeramkan dari semua ini bukanlah apa yang terjadi di hutan itu, tapi kenyataan bahwa kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya mereka alami di saat itu, di hari-hari terakhir mereka. Dari kisah ini ada satu hal sederhana tapi sering kita anggap sepele, bahwa alam tidak pernah bisa kita anggap sesuatu yang sangat remeh. Seindah apapun tempatnya, setenang apapun suasananya,
alam tetap mempunyai sisi yang tidak bisa kita prediksi. Dan kadang satu keputusan kecil yang terlihat tidak berbahaya atau sederhana bisa mengubah segalanya. Masuk sedikit lebih jauh, menunda untuk kembali atau merasa ini masih aman, itulah hal-hal kecil yang bisa menjadi titik yang tidak bisa kita ulangi lagi. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita betapa berharganya waktu dan orang-orang yang kita miliki. Karena tidak ada yang pernah tahu kapan sebuah perpisahan menjadi yang terakhir kalinya. Semoga dimanapun mereka berada sekarang, Chris Kramer dan Lindsay Fromm telah menemukan kedamaiannya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketenangan untuk menerima semua yang terjadi. Dan untuk kita semua, semoga kisah ini menjadi peringatan, menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati, lebih menghargai hidup, dan tidak pernah meremehkan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar terhadap situasi yang ada. Karena terkadang yang paling kita anggap biasa justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan apa yang akan terjadi.